Hi, I'm Mika Santoso from MikaSantoso.com. If you're in a bed, it means that you're lying in the bed or you're laying in the bed. Pretty confusing, isn't it? That's why today we're going to talk about it. And as always, if you like this video or you learned something new, please give it a thumbs up and subscribe it with notifications because it helps a lot. Thank you so much. Aku mau tiduran dulu di kasur ya, aku capek. Bayinya udah tidur nih, aku tidurin di kasur ya. Dalam bahasa Indonesia, tiduran atau berada dalam posisi flat ataupun menidurkan atau tidurin itu sama-sama tidur, ya kan? Tapi dalam bahasa Inggris ternyata berbeda, yaitu ada lie dan ada lay. Lalu kapan kita menggunakan lay dan kapan kita menggunakan lie? Check this out together. Kita akan bahas satu persatu hari ini. Oke teman-teman, kata kerja yang pertama adalah lay atau L-A-Y. Ada 2 poin penting yang harus kita ingat. Yang pertama adalah artinya. Lay, it means to place or put something or someone down flat. Yang artinya adalah meletakkan atau menidurkan seseorang atau sesuatu ke bawah. Dan biasanya dalam keadaan flat. Misalnya contohnya saat kita ingin bilang, I lay the blanket on the floor. Yang kedua adalah, lay ini merupakan kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang membutuhkan kata benda atau objek setelahnya. Jadi setelah kata lay pasti diikuti kata benda atau objeknya. Coba aja dalam bahasa Indonesia, lay itu kan meletakkan ya. Kalau kita cuma bilang, ibu meletakkan. Ini adalah kalimat rumpang, pasti butuh kata benda ataupun objek. Jadi setelah lay itu wajib hukumnya menggunakan kata benda. Ibu meletakkan makan malam di meja makan. My mom lays the dinner on the table. So, lay needs an object or refers to a direct object called transitive. Kayak I lay apa? Pasti butuh kata benda, yaitu lay the blanket. Inilah kata bendanya. Jadi setelah lay pasti diikuti oleh objek atau kata benda. Sedangkan dari lay sendiri untuk verb to dan verb 3 dan juga verb ing-nya, verb to dan verb 3-nya sama, laid dan laid. Contohnya, verb to, she laid the blanket on the floor when I asked. Sedangkan untuk verb 3, she has already laid the blanket on the floor. Dan untuk verb ing-nya mudah sekali, tinggal ditambah ing, jadi laying. I am laying the blanket on the floor. Mudah bukan? Kemudian yang kedua adalah lie. L-I-E. Ada 2 poin penting juga. Yang pertama adalah artinya. Lie means to be in a flat position on a surface or to rest or recline or lie back. Artinya adalah rebahan atau tiduran atau dalam posisi rebahan. Sebenarnya ada 2 arti dari lie ini. Lie yang pertama adalah dalam posisi flat atau tengada atau rebahan. Lie yang kedua adalah berbohong. Tapi kali ini kita akan membicarakan tentang lie yang rebahan aja. Dan lie ini merupakan kata kerja intransitif, yaitu doesn't need an object atau tidak membutuhkan objek atau tidak diikuti kata benda setelahnya. You may lie down on the floor. Habis lie, nggak perlu kata benda lagi karena dia intransitif. Sama halnya dengan bahasa Indonesia, aku tiduran. Habis tiduran kan kita nggak perlu kata benda lagi, karena memang tidak butuh. Sama dengan lay juga mempunyai kata kerja bentuk kedua, dan juga kata kerja bentuk ketiga, dan verb ing-nya. Tapi hati-hati, karena kata kerja bentuk kedua dari lay ini adalah lay. Like this one. I fell sick yesterday, so I lay down all day long. Sedangkan bentuk ketiganya, lain. I've lain in a hammock before. Dan bentuk verb ing-nya adalah lying. I am lying down on the floor now. Bagaimana? Mudah bukan? Ternyata setelah kita mempelajari 2 poin penting dari masing-masing verb lay dan lie, mudah kan? Kita akan mengerjakan 10 soal dalam 5 menit. Silahkan mengerjakan. Kali ini kita akan membahas satu persatu soal yang ada. So let's check this out.
Oke teman-teman, sekarang saatnya kita membahas soal satu persatu dimulai dari nomor 1. Please, the notes on my table. Ada noun-nya. Ada noun-nya, jadi pasti pakai lay. Dan ini karena simple present tense, it's simply lay. You may down, you look very pale. Karena tidak ada kata benda di sini, jadi lie. Simple present tense, it's simply lie. My dog has on my bed for an hour. Tidak ada kata benda di sini, jadi pasti pakainya lie. Dan karena dia pakainya present perfect tense, verb 3 dari lie adalah lain. The dinner was on the table. Ingat, karena ini adalah kalimat pasif, ternyata kata bendanya ada di depan. Jadi dia pasti pakai lay. Dan bentuk kata kerja ketiga dari lay adalah late. I'm worried. He in bed every day until 2 p.m. Karena tidak ada kata benda, jadi pasti pakai lie. Dan karena ini simple present tense, jadi lies. Ingat, he ya, pakainya s or es. The baby in her crib if she cries. Ada noun, berarti pasti pakai lay. Number 7, yesterday I in bed all day long. Nggak ada kata benda, jadi pasti pakainya lie. Tapi ingat, karena yesterday, simple past tense. Jadi kata kerja bentuk kedua dari lie adalah lay. Last night, she, her magazines on the chair and slept. Karena ada kata benda di sini, jadi pasti pakai lay. Dan karena last night, simple past tense, kita ubah lay menjadi late. The cat has on that rug before. Tidak ada kata benda, jadi pasti lie. Dan karena ada has, jadi dia pakainya verb 3. Verb 3 dari lie adalah lain. Did you the tracks for the new railroad? Nah, karena ada the tracks, berarti pakainya adalah lay. Ini sudah ada di sini, jadi tetap ya lay. Oke, thank you so much for your attention. Kita akan belajar lagi bahasa Inggris minggu depan bersama Meika Santoso. Teman-teman juga bisa belajar tentang perbedaan lay dan lie ini dalam bentuk teks. Dan juga teman-teman bisa download semua notes yang ada di video ini di blog itu, yaitu di www.meikasantoso.com. Atau aku akan ngasih linknya di description box. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Keep learning, keep shining. Thank you so much. See you next time and goodbye.